Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Gentala. Saat ini Gentala Senopati kita coba nyambangin rumahnya Ki Joko Suseno karena pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial nih yang mau collab sama konten kita, yaitu dari Bang GG Iger. Kita malam ini sedikit berbeda dari konten-konten kita sebelumnya. Jadi kalau konten-konten kita sebelumnya itu kan kita menguak tempat-tempat misteri ya teman-teman semuanya, tempat-tempat misteri, terus kita juga ke tempat-tempat horor ya. Malam ini sedikit berbeda, kita agak sedikit santai, kita ngopi-ngopi santai di situ. Kita juga nanti bakalan mungkin ada sesi tanya jawabnya juga sama Ki Joko Suseno-nya. Makanya buat teman-teman semuanya langsung aja saksiin tayangan kita ini. Kita nanti collab bareng sama Bang GG Iger ya, channel YouTube-nya GG Iger. Jadi buat teman-teman Gentala Senopati juga yang belum subscribe channelnya GG Iger, boleh silakan langsung di subscribe GG Iger ya. Chat YouTube, pencarian cari di GG Iger ya. Kita langsung aja ke tempat Ki Seno di dalam karena udah siap semua timnya. Kita mau collab bareng Bang GG Iger. Yuk langsung aja. My GG Iger channel bersama gua GG Iger dan rekan gua sama gua Pepe. Oke Pe, ini kita lagi bertamu nih Pe. Iya nih, ke rumah Ki Joko Suseno. Dan guys, jangan lupa ya, kita masih di Ngocok Tomat, yaitu apa Pe? Ngobrol yang cocok-cocok di malam Jumat. Oke, malam Jumat. Mungkin temanya agak-agak ke misteri ya, karena Ki Joko ini itu dia guru spiritual juga. Nanti dah lebih jelasnya ke beliau aja. Kita perkenalkan langsung. Ki, silakan perkenalkan Ki. Ya, jadi nama saya Ki Joko Suseno di akun YouTube Gentala Senopati. Jadi kita lagi ada collab sama GG Iger. Jadi buat di Gentala atau di GG Iger kita lagi ada collab ngobrol-ngobrol tentang horor atau spiritual, perjalanan-perjalanan tentang keilmuan gitu. Gitu tuh. Nah guys, sebelum kita lanjut ke pembincangan kita, jadi gue ini kenalan sama Ki Joko itu sebelumnya itu gue punya temen, dan temen gue itu muridnya Ki Joko. Jadi gue minta tolong sama temen gue buat satu frekuensi di YouTube sama Ki Joko. Nah sebelum kita tanya yang tentang yang lebih horor, mungkin pertama kita tanya Ki, Aki tuh awal mulanya itu bisa masuk ke ranah spiritual itu ceritanya bagaimana Ki? Ada ceritanya enggak atau ada ibaratnya perjalanannya enggak? Itu gimana Ki? Boleh tahu nggak nih penonton kita Ki? Ya, jadi awalnya biar enak aja, biar luas gitu ya kita ngobrolnya. Jadi awalnya gue gini, geng. Di saat umur gue ini 25 tahun, gue itu ketemu sosok yang memang di situ leluhur ya, bisa dikatakan leluhur, bisa dikatakan kakek buyut. Dan gue diminta untuk jalan yang lurus. Karena mungkin buat sahabat-sahabat Gentala ngelihat paranormalnya kok tatoan atau apa gitu ya. Jadi gue diminta untuk tinggalkan apa yang memang gue jalan ini salah. Apa yang memang gue jalani salah, dan gue itu dibimbing dengan yang dikatakan guru mursyid atau guru spiritual. Di situ gue diluruskan, diajarkan tentang keilmuan spiritual, tentang semua keilmuan, tentang ilmu, semua hal ilmu, sampai gue digembleng untuk puasa. Jadi gue di sini masih anak-anak zaman sekarang lah, bukan orang dulu gitu kan. Bukan orang-orang dulu gitu, kalau bukan anak milenial juga ada milenium gitu. Jadi gue dipaksa untuk beberapa hari, sampai gue seminggu 21 hari gue nggak makan nggak minum. Dan di situ gue memang awalnya ragu kalau gue itu memang mampu
melaksanakan perintah dari guru mursyid gitu. Tapi dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang sangat kuat, gue coba jalanin dan akhirnya gue mampu ngejalanin kita ini yang dibilang puasa ngebleng, nggak makan nggak minum sampai beberapa hari gitu. Jadi itu Itu- awal gue ketemu. Kalau boleh tahu Ki, beberapa hari ini tuh waktu awal itu berapa hari tuh Ki puasanya tuh? Awal gue puasa itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam 3 nggak hari, makan 3 nggak malam. minum. Ya, terus gue naik tahap 7 hari sampai terakhir 21 hari 21 hari nggak makan nggak minum. nggak minum. Jadi kalau untuk puasa itu banyak. Jadi buat sahabat-sahabat Gentala atau GGIGER, siapapun kita, kalau kita ini mengurangi makan dan minum ataupun berpuasa, buat gue itu bagus. Karena apa? Selain jasad, ruh pun perlu makan gitu. Ruh pun perlu pembersihan. Jadi jangan jasad kita mandi, kita makan, jangan. Tapi ruh kita ini perlu pembersihan juga. Dengan cara apa? Ya dengan cara berzikir, dengan cara berpuasa, dengan cara tirakat melek, dan itu untuk menjalin kedekatan kita dengan Tuhan. Gitu. Nah kalau saya boleh tahu yang ketemu sosok itu di mimpi apa di dunia nyata Ki? Nyata. Di dunia nyata. Gue kalau mimpi gue nggak akan percaya. Itu di dunia nyata. Dan apa yang memang gue itu ketemu itu dia langsung wujud memang ada wujudnya. Kalau boleh tahu tuh wujudnya kayak manusia biasa apa? Seperti Manusia biasa, hanya dia memakaikan pakaian-pakaian kayak orang-orang zaman dulu. Jadi orang-orang zaman dulu di sini dia memakai jubah putih, dia pakai ikat gitu, yang nemuin gue itu. Nah, Ki, setelah kejadian yang tadi aku ceritain itu, setelahnya Aki tuh ikut sama sosok satu guru atau gimana tuh Ki? Awalnya dulu waktu zaman-zaman gue masih sekolah ya, waktu masih zaman-zaman sekolah ini ya memang lumayan bandel. Jadi gue tuh lumayan bandel. Ya kalau untuk anak-anak sekolah yang paling utama itu dicari kekebalan. Jadi kekebalan, gue memang masih muda dulu, yang gue cari itu tentang ilmu Braja Musti, tentang kekebalan, pokoknya kanuragan, yang jenis kanuragan atau kedugalan. Tapi setelah gue memahami tentang ilmu spiritual, gue berpikir untuk apa hal kayak gini. Jadi zaman sekarang itu udah nggak terlalu penting ya, beda dengan zaman kerajaan dulu. Kalau zaman kerajaan zaman dahulu itu Buat perang ya Ki? untuk perang. Kalau kita lemah, kita dibantai. Tapi kalau untuk zaman sekarang udah beda lagi jalurnya. Gitu, nggak kayak zaman dulu. Jadi yang gua cari dulu itu malah gua buangin semua gitu. Tentang keilmuan apa kanuragan atau kedugaan tuh gua buangin semua. Beda sama anak zaman sekarang Ki. Kalau anak zaman sekarang itu kayak kekebalan. Kalau kita nih bahasa kan anak muda zaman sekarang itu bilangnya wapak atau tektok. Itu nanti kita bahas lebih panjangnya tentang wapak ya. Nah, kalau zaman sekarang tuh bener-bener dibuat ajang malah Ki. Iya. Nah, makanya nanti masalah wapak nanti kita perjelas lagi mungkin ya. Nah, Ki, setelah tadi yang Aki bilang itu, Aki tuh sempat bentuk Gentala ini atau kan kalau nggak salah Aki tuh ini jadi jatuhnya kayak padepokan Ki ya? Iya. Atau ada beberapa orang yang menjadi murid Aki gitu ya? Iya. Sebelum Aki membuat sebuah padepokan ini, itu Aki ikut padepokan juga atau enggak tuh Ki? Enggak pernah. Nggak pernah ikut, berarti Enggak pernah. benar-benar Aki pure buat sendiri padepokan. Dan yang ada sekarang itu ada berapa orang tuh di padepokan Aki kira-kira? Kurang lebih semua sih ada 16. Sebenarnya udah puluhan ya. Cuman artinya di sekarang saya tuh udah fisik juga udah usia juga, jadi udah nggak kayak dulu. Kalau Tapi dulu kelihatannya kita masih muda ya. masih muda, kelihatannya masih Bang. muda, Iya. tapi udah tuwir sebenarnya. Jadi apa ya, terkadang kita buat nanganin klien yang memang berobat itu, jadi untuk nanganin pasien yang berobat udah capek gitu, udah capek. Jadi kalau gua harus ngajar, paling gua buka untuk keilmuan malam Jumat. Jadi buat sahabat-sahabat GG dan Gentala, kalau misalkan dia untuk pembelajaran atau mendalami tentang ilmu spiritual, malam Jumat gua bukanya di sini. Di sini Ya. itu kita ini tempatnya ada di Depok guys, itu di daerah
Tol Iskandar masuknya ini kan daerah Raden Saleh ya Ki ya. Daerah dan Salah Gang Haji Miun. Dan Haji Miun. Nah kalian bisa nanti kalau misalnya itu nanti gua di deskripsi gua jelasin Setiap malam Jumat. apa alamat lengkapnya ya. Nah Ki, setelah Padepokan nih, kita nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung aja bahas ke sebenarnya yang ada di benak saya tuh pengen ngebahas tentang satu pertama wapak Ki. Ya, Kalau bahasa di selain wapak tuh apa sih Ki? wapak itu bisa dikatakan juga isim. Isip ya? Isim. Isip. Ya, isim. Oh, Jadi kalau isim di sini tergantung fungsi dari orang itu. Jadi kalau misalkan gue nih ada orang, cuman gue kan nggak pakai isim ya. Gue lebih senang itu mengijazahkan ilmu ketimbang isim. Karena apa? Kalau isim ini kan ada satu wapak yang memang dia ditulis ayat Al-Quran dan fungsinya ini buat kegebalan bisa, buat pengelarisan bisa, buat pengasihan bisa, buat apapun bisa. Kenapa gue nggak pakai wapak atau isim? Yang gue takut dari wapak itu atau isim itu dipakai kencing, dipakai buang kotoran. Karena Sedangkan ada itu yang kan Al-Quran. tulisan dari Al-Quran. Jadi gue nggak pernah pakai. Jadi kalau orang misalkan di sini untuk kegebalan atau apa, gue langsung ijazahkan langsung ilmunya. Atau dia gue pengen pengelarisan atau pengasihan, gue ijazahin langsung ilmunya. itu kalau maksudnya di ijazahin itu kayak gimana tuh Ki? Di ijazahin itu kita kasih ilmunya sama dia, diterapkan di dalam raganya atau badannya. Jadi kita terapin ke badannya, jadi dia nggak ada tantangan, dan kita pun nggak harus gue nggak boleh bawa kencing atau ini. Kalau wapak kan rata-rata dia nggak boleh bawa kamar mandi atau apa gitu kan, ada pantangan. Tapi kalau ijazah kita udah masuk ke badan, nggak ada masalah. Wapak itu biasanya kalau untuk ilmu-ilmu Jawa itu diraja. Kalau wapak dia hanya dipisahkan kain hitam atau kain putih atau kain merah. Tapi kalau untuk raja dia langsung di badan diraja, dan itu langsung menyatu ke badan. Jadi kalau misalkan gue biasanya sih kalau gue orang-orang yang minta hal kayak gitu, kalau di sini yang penting dia buat puasa. Gitu, dia buat puasa. Jadi gue punya pengalaman. Jadi gue sekarang nggak sembarangan orang ngasih tentang ilmu kanuraga, karena gue pernah dulu ada punya pasien dan gue nggak tahu, dia bilang gue jaga diri kan. Setelah dia gue isi, gue ijazahin, dia puasa, nggak taunya apa, dia buat ngebegal. Ngebegal kan ujung-ujungnya kenanya ke gue lagi, padahal gue nggak tahu apa-apa kan. Nah di situ gue jadi pembelajaran, jadi pengalaman, gue nggak mau sembarangan ngasih hal kayak gitu lagi sama orang. Tuh. Tapi Ki, kalau saya lihat dari dunia medsos ya, sekarang itu kayak wapak itu kayak bener-bener diperjualbelikan gitu. Iya. Ya. Itu Di sosmed. itu memang kita bahasnya, saya pribadi ya, gue pribadi bukannya mau tentang mereka yang di itu tuh bodo amat lah ya kan, itu jalur mereka dan ini jalur kita beda-beda Ki. Iya. Saya juga bukan mau mengusik mereka, tapi saya cuma pengen tahu itu apakah misalnya kayak yang ditaruh di batu gitu, itu apa emang real, apa itu gimana sih Ki? Real. Jadi segala sesuatu al-hodam kalau kita tahu ilmunya, kita bisa masukkan ke suatu benda. Cuman artinya kita nggak boleh juga meyakini suatu benda. Gitu. Jadi nggak boleh meyakini suatu benda karena dia memang menjurus ke kemusyrikan. Jadi kalau misalkan yang jenisnya di sini kita memasukkan ke suatu benda ataupun dia bukan asli penunggu atau hodam dari barang tersebut, dia biasanya 40 hari hilang. 40 hari harus dicas ulang gitu. Harus dicas ulang. Nah Ki, kalau wapak itu bener ada macam-macamnya Ki ya? Ada, wapak ada macam-macamnya. Jadi gue juga dulu pernah nih kedatangan ada murid gue yang bekas murid. Dia juga cuman dia basicnya di sini dia buat balapan. Oh, Buat apa namanya ya? Gas track Drag. apa? drag Drag. race. Jadi dia kalau misalkan dia jatuh atau apa supaya nggak Nggak luka gitu. Jadi itu malah gue suruh buang. Gue suruh buang karena apa? Secara nggak langsung dan lama kelamaan dari penghuni wapak itu masuk ke badan dia, dan dia memang dulu kelakuannya kayak setan, gampang emosi, gampang, semua itu pengaruh. Nah Ki, ada satu di benak saya yang masih penasaran dari zaman saya sekolah dulu sampai sekarang.
itu benar nggak Ki? Ada yang namanya wapak? Nah kalau wapak itu kan di tren kami ini tuh dipakainya sama anak-anak STM Ki. Iya. Nah itu benar nggak sih Ki? Ada wapak yang katanya di bahasanya nih ya, dibacok atau dipukul pakai disabet pakai senjata tajam itu ngebul, itu benar-benar ada apa enggak sih Ki? Kalau ngebul itu memang ada wapak. Oh emang ada ya? Jadi ada beberapa wilayah yang nggak bisa saya sebutin. Ada juga, jadi kegebalan itu banyak Ki. Dia bisa makan dari gabah, itu bisa buat kegebalan. Bisa juga dari gotri, itu bisa. Bisa juga dia dari susuk intan atau berlian kekuatan, itu bisa. Bisa juga dari susuk emas, itu bisa. Bisa juga dari wapak, bisa gitu. Cuman jenis semua itu nggak akan permanen. Kalau dia setelah dia dapat barang dia nggak puasa, itu nggak akan permanen. Oh, kayak yang Aki bilang tadi 40 hari gini Ya keluar pasti gitu. hilang, pasti Oh. powernya itu turun. Nah ada satu lagi Ki, jadi ada di tempat biasa tuh hari Jumat tuh dijualnya tuh Ki, adalah di suatu di Masjid di di daerah Jakarta di Timur. daerah Jakarta sana Ki, saya nggak mau sebutin daerahnya. Itu ada yang jual-jual kayak gituan. Itu katanya kalau misalnya dipakai 7 kali kena senjata tajam itu nggak apa-apa, kedelapannya itu jebol badannya Ki. Itu emang bener ada kayak gitu Ki? Kalau kayak gitu nggak ada. Berarti itu apa tuh Ki? Ya jadi kalau misalkan orang-orang yang kayak gitu biasanya dia cuma jualan, tapi dia biasanya gini, kayak misalkan dia jual barang nih, barang bertuah dia. Di saat ada dia, lu nggak akan mempan di baju, tapi lu keluar dari situ lu akan tembus. Oh yang Karena kayak, powernya ada di dia. oh yang kayak yang di Banyak lah yang kayak gitu-gitu. Iya, Pasar-pasar iya, gitu. yang Secara kayak nggak langsung gitu-gitu. yang jual itu juga punya ilmu. Punya ilmu dia, tapi Supernatural. di saat lu masih dekat radius dia, lu nggak akan mempan. Tapi begitu lu udah keluar, lu dibaca pasti tembus. Itu Jadi, karena jinnya itu nggak mau ikut atau gimana nih? ya karena kita nggak punya ilmunya, jadi yang kita bawa ini ya benda-benda kosong. Oh. Jadi itu biasanya yang memang di saat dia di situ dan lo beli di situ, lo dicoba sama dia pakai golok atau pisau nggak akan mempan. Tapi di saat di luar tembus biasanya gitu. Oh, jadi guys, kalian tuh buat yang kalian tahu yang dari yang gue ceritain, lebih baik kalian gak usah percaya deh yang kayak gitu. Takutnya malah jadi malah petaka Sombong. buat diri Iya. sendiri ya Ki ya. Sombong, kemusyrikan juga gitu kan. Tapi kalau wafak itu berarti bener ada ya Ki? Nggak sugesti aja gitu berarti. Ya wapak itu memang ada. Ya, Nah Ki, kalau jenis-jenisnya nih Ki ya, ada waktu, kalau saya sih bukan itu langsung, tapi saya lihat di Instagram ya Ki ya, ada yang dia lagi berantem tuh Ki ya, lagi tawuran gitu Ki ya, itu ngeluarin suara, dia teriak-teriak kayak suara monyet Ki. Itu apa tuh Ki? Itu emang jenisnya kayak gitu apa gimana Ki? terus dia apa? Keilmuannya apa maksudnya dia? Tingkahnya kayak monyet. Iya, tingkahnya kayak monyet loncat-loncat terus teriak-teriakan Ki, kayak yang Tapi gitu. dia ada sesuatu hal yang Iya, memang- dia tapi emang dikenain nggak kenapa-napa Ki. Itu emang ada jenisnya. Kalau memang ada jenisnya itu kayak apa tuh Ki jenisnya? Ya jadi ilmu di sini, ilmu kekebalan itu banyak jenisnya sih ya. Ada kekebalan di sini itu ada lembu sekilan, ada juga kekebalan, ada batara karang, ada pancasona, ada rawa ronteng. Cuman kalau yang dia tadi lo bilang dia teriak-teriak seperti kera, gue nggak pernah nemu gitu. Kecuali dia pakai pesugihan. Oh, Jadi gue nggak pernah tahu ya kalau untuk itu. Jangan gue tahu itu lembu sekilan, ada juga batara karang, ada rawa ronteng, ada pancasona, itu gue tahu. Tapi kalau dia teriak-teriak kayak monyet, gue udah bingung nih. Setahu gue yang memang dia itu bersifat seperti monyet itu orang-orang ngipri atau yang punya pesugihan. oh, Nggak tahu juga kalau pesugihan ada ilmu kebal, gue nggak paham juga. Jadi karena beda jalur kali Ki. ya, jadi buat teman-teman nih di sini gue ngejelasin hal yang gue pahamin. Jadi gue nggak mau sok tahu juga yang gue bilang oh begini gini gue nggak mau. Jadi gue jelasin apa yang gue pahami ya. Yang pasti. Nah, saya punya satu pertanyaan nih Ki. Kalau misalnya kita punya kayak semacam wafak atau apa, terus kita bawa sholat Ki, itu dia ngaruh nggak apa? Makin paten gitu apa gimana gitu? Menurut Ya. Aki gimana?
tergantung dari yang ngijasahinya atau yang aslinya harus kayak gimana. Kalau misalkan dia biasa dibawa sholat, dia diamalin atau ada zikirnya, itu biasa lebih tajam, bisa lebih tajam. Berarti misalnya nih ya, kalau ada dari penonton kita nih, saya contohin ke saya nih Ki. Saya pengen nih ibaratnya saya masih sekolah nih, saya pengen lah supaya saya ikut di trennya seperti itu, tapi saya nggak ngerugin. Kalau buat pribadi saya sih masa-masa kayak gitu buat nggak ngerugin pribadi saya dan orang tua saya. Kalau misalnya karena kan pasti otomatis Ya, ke rumah sakit, jadi nanti orang tua yang itu. Kalau misalnya memang ada dari penonton kita yang pengen seperti itu kayak gimana Titik kalau misalnya pengen jadi anak murid aktif? Ya, jadi kalau di sini yang paling utama artinya dia benar-benar sungguh-sungguh dia mau belajar tentang Patuh. spiritual, belajar kepatuhan. Jadi buat gue ini kita ingin memiliki ilmu spiritual, hal yang mustahil kalau kita nggak puasa. Buat gue mustahil. Harus begini. Kalau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan cukup dengan zikir, sholat, sodako, beribadah. Tapi kalau untuk keilmuan kita butuh hal yang ekstrim. Puasa Kalau itu menurut gua ya puasa. Karena apa ya? Memang dari zaman dulu itu leluhur kita itu memang udah sering menjalankan puasa. puasa dan tirakat. Gitu. Nah kalau soal puasanya itu apa puasanya kayak bulan Ramadan biasa apa ada yang puasa yang Ya. Kalau misalkan puasa jelas nggak Ramadan. Ramadan itu kan memang udah kewajiban umat Islam. Tapi kalau untuk spiritual itu beda-beda, tergantung dari kadar keilmuan itu. kan saya dengar kayak ada puasa putih itu yang makan nasi putih doang ya gitu. Ya, ada juga. Kalau untuk jauh kejawen ya, ada yang mutih, ada yang rawot, ada yang dia ngalong. Rawot itu hanya makan umbi-umbian, ngalong hanya makan buah. Terus apa namanya kalau misalkan di sini mutih, nasi putih, air putih. Sebenarnya buat gua sih pribadi gua ya, semua puasa itu bagus. Iya. Karena apa? Tuhan nggak pernah makan, nggak pernah tidur. Jadi kalau lo mau dekat sama Tuhan, kurangin makan, kurangin tidur. Yang paling utama kalau untuk spiritual loh. Tapi kalau kita cuma kerjaannya nggak pernah puasa, nggak pernah tirakat, Tapi mau ini itu ilmu nggak dapat, gilanya lo dapat. soalnya saya juga pernah baca kok di buku kalau puasa itu dia ngebersihin usus paru-paru. Iya, Jadi memang kalau kalau menurut di kedokteran iya kedokteran sehat juga sih. Ya itu puasa bagus, sehat. Masuk Cuman olahraga artinya jangan terlalu over juga kalau yang nggak biasa-biasa gitu ya. Sekarang kita ini nggak makan 3 hari 3 malam itu berat loh. lemes ya. Bukan lemas lagi, nggak kejang udah untung. Jadi kalau nggak kita dari hatinya nggak punya niat atau keyakinan yang kuat, nggak akan kuat. Oh berarti kalau misalnya emang di kayak yang tadi saya bilang itu Ki, kalau misalnya emang pengen dari penonton ada, itu memang kalau dari aku tuh lebih ke puasa dan zikir ya. Iya, jadi kalau untuk ilmu itu artinya kita ini apa ya? Kita berpuasa ini ya mengingat Tuhan. Jadi kalau misalkan mutih itu sebenarnya inti dari puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Betul. Mengendalikan hawa nafsu, kita mau apa kita tahan supaya nggak makan. Terus puasa mutih dia hanya boleh makan nasi putih, air putih. Pusing nih, kok mau ngopi nih, kita tahan. Karena kita di sini lagi mengkaji rasa. Setelah kita ini mengkaji rasa, lu baru paham. Oh ternyata kenikmatan yang lo dapat dari Tuhan itu banyak, ya kan? Bukan hanya secara materi lo, dari lidah, dari mata, itu semua itu buat gue itu makanya manusia ini dituntut untuk selalu bersyukur. Sekarang gue mau tanya sama lo, dari mata aja ya, lo nggak dikasih ngelihat, terus lo berobat ke rumah sakit mau berapa ratus juta habis kalau lo nggak dikasih lihat. Terus lo nggak dikasih rasa nih, nggak bisa ngomong, lo nggak bisa ngomong, misalkan punya anak atau punya anak kecil nggak bisa ngomong, lo obatin mau berapa ratus juta. Terus kita dikasih yang sempurna kayak gini, bisa semua, bisa melihat semua, masih nuntut. Jadi di mana sebenarnya kita kajian puasa di sini bahwa kita ini harus selalu bersyukur. Jadi Tuhan aja yang menurut gua Tuhan itu maha sakti,
maha kaya, maha dari segala maha. Dia nggak makan dan nggak tidur, itu Tuhan loh. Tapi kita dikasih buat makan semuanya, dikasih kenikmatan semuanya sama Tuhan. Tapi apa ya, kita untuk belajar ternyata menjadi Tuhan itu memang berat. Tuhan itu udah menciptakan semuanya itu dengan sempurna. Manusia dikasih sempurna, boleh makan, boleh tidur, boleh semua. Tapi kita selalu hidup itu mengeluh, nggak ada rasa bersyukur. Nah, jadi gue pembelajaran puasa, gimana ya, gimana gue mau bisa tajam dalam hal spiritual, karena gue meyakini Tuhan itu bahasa. Gue ngikutin walaupun cuma berapa hari, berat. Gimana sampai gue puasa bulan-bulanan kayak orang-orang zaman dulu, tahunan puasa, jadi itu nggak akan mampu. Makanya orang dulu tuh sakti-sakti ya. Sakti. Orang dulu itu udah jarang makan. Nah saya mau tanya yang soal puasa putih nih Ki. Itu kalau puasa putih itu bukanya dia kapan? Apa kayak maghrib buka apa enggak? Puasa putih itu sama seperti puasa Ramadan. Sahurnya Sahur, itu ya. jam ya antara sebelum subuh jam Iya. 4, bukanya maghrib. Cuma nasi putih dan air putih. Nah, puasa putih di sini itu kita mengkaji rasa, gimana rasanya kalau kita ini nggak punya rasa. Artinya lo nggak bisa nikmatin manis, nggak bisa nikmatin pahit, nggak bisa nikmatin enak atau rasa-rasa sayuran. Nah, kita ini mengkaji diri atau mengendalikan hawa nafsu. Tuh. Nah, soal puasa putih itu saya pernah dengar rumornya kalau misalnya puasa putih itu bisa buat misalnya kayak kita minta, misalnya kayak saya nih, jangan-jangan dia nih gini, itu minta misalnya lagi mau dekat sama perempuan itu minta dengan kayak gitu, itu apa benar gitu Ki? Saya pernah dengar rumor kayak gitu, itu benar apa enggak itu Ki? Ya, benar juga. Jadi segala sesuatu hal itu perlu pengorbanan. Jadi kalau kita hanya minta lisan aja, Berdoa lagi. ya, berdoa atau zikir, Tuhan itu pengen lihat kesungguhan. Iya. Sampai mana ya? Sampai mana lu tuh mau berkorban. Bor, lu jangan-jangan nanya kayak gitu lu buat deketin cewek lu Bor ya? Enggak Ki. Wah, marah. Nggak salah maksudnya. Nah, Ki, kita kayaknya udah cukup detail nih tentang bahas Wafak. masalah wafak. Sekarang kita mau ngebahas tentang Aki ini kan sempet kemarin itu di jalur YouTube itu horor ya Ki ya, kayak Ya. ngevlog horor itu sekarang ada di channel YouTube yang kemarin sempet gimana tuh Ki? Katanya Ya. ada cerita tuh dari Aki itu tentang yang channel yang kemarin, apa gimana tuh Ki? Ya, jadi awalnya kita tuh di KJS. Mm-mm. KJS itu ya singkatan dari Kijo Pasuseno. Hmm. Cuman karena memang kemarin itu ada musibah, jadi anak itu sakit terus dia meninggal, gue nggak pernah bikin konten. Nggak pernah bikin konten hampir berapa bulan ya, nggak ngerti juga. Terus di situ di ban sama pihak YouTube, makanya gue bilang, oh ya udah, berarti kita ganti akun. Jadi kalau untuk di Gentala Senopati ini, gue mau yang fleksibel aja. Misalkan apa, tentang wisata religi ataupun bahas tentang pengobatan, tentang pengijasan ilmu, terus juga bahas tentang podcast kayak gitu. Oh berarti apa sih? Luas. Tapi kalau memang kemarin KJS, gue khusus untuk Horor. horor aja. Berarti sekarang lebih jadi di Gentala Senopati ya Ki ya, YouTube-nya ya. Gentala Nah, Senopati. guys, kalian yang kemarin udah sempat ngeliat KJS, sekarang itu KJS jadi Gentala Senopati Ki ya. Ya, Gentala Nanti Senopati. di deskripsi gua cantumin ya buat YouTube-nya Gentala. Nah, Ki, dari pengalaman Aki, kalau buat saya sih dengar cerita Aki tentang dunia mistis tuh saya nggak bakalan heran lah, pasti Aki udah pakarnya atau udah expertnya lah ibaratnya. Nah, saya pengen dengar aja pengalaman Aki dari kenapa Aki bisa mau ikut ke ngevlog tentang tempat-tempat horor yang ada di Indonesia. Itu awal mulanya kenapa tuh Aki bisa tertarik ke situ tuh? Jakarta lah khususnya. Ya. Nggak di Jakarta, nggak di mana, pokoknya Aki kenapa bisa mau tertarik nge-explore tempat-tempat mistis? Itu karena apa tuh Ki? Karena apa Aki ngelihat yang di
kita nggak ngebahas tentang satu orang nih ya, kayak dari vlog-vlog yang lain, apakah menurut Aki ini terlalu lebay, terlalu gimmickers, atau terlalu apa atau apa gitu nih. Saya bukan mau menyudutkan orang nih Ki, apa gimana, apa emang ada dari penilaian Aki sendiri jadi Aki ikut masuk ke ranahnya mengekspor tempat-tempat horor di dunia YouTube itu gimana tuh, boleh silakan. Jadi menurut gue ini gini geng, segala sesuatu hal yang gaib itu namanya udah disebut kasat mata. Gimana pun kita shoot pakai kamera itu sebenarnya nggak bisa ketangkep, Benar. kecuali asap loh, asap Ya, atau orbs. apa. Nah, jadi banyak ya gue lihat di konten-konten horor itu banyak yang apa ya, settingan kayak gini kok gini gitu, yang sedangkan gue alamin kayak gini. Gue aja punya murid, ini kamera ini gue tanya sama lo dulu, kamera sama manusia sempurnaan mana? Manusia. Sempurnaan manusia kan? Kamera kan buat Manusia mau ngelihat gaib itu aja harus gue buka mata batinnya, dan itu dia pakai media kuasa. Jadi buat gue ini kalau untuk konten horor, kalau gue memang ada nggak ada. Memang kalau konten horor di sini yang gue lihat perwujudan dia paling hanya sekibat asap atau apa, tapi nggak cek ledekannya gini, nggak kayak gitu. Jadi itu makanya gue di situ ngajarin, ya coba kita bikin konten horor. Terus murid-murid gue juga buat ngetes mental dia. Jadi lo coba ngetes mental, kalau memang lo untuk gini, misalkan lo penakut ya, Takut lo, ya. lo penakut, lo berguru sama gua, lo mau jadi paranormal, lo paling enggak harus bisa ngeliat gaib. Kalau lo penakut, lo nggak akan bisa jadi paranormal. Jadi yang paling utama buat tuh ngevlog konten horor itu buat ngilangin rasa takut yang sebenarnya itu nggak seserem yang seperti lo bayangin. Jadi misalkan kayak lo ini ada di suatu tempat gitu, jangan pernah lo mempunyai pemikiran negatif atau sugesti. Jadi kalau misalkan buat gua, setan itu nggak bisa menyakiti, apalagi membunuh nih. nggak bisa ngebunuh kecuali melalui media manusia, contoh santet. Jadi misalkan lo sama setan takut, ya jangan berharap buat jadi orang-orang spiritual, karena orang-orang spiritual ini ya pasti bisa melihat perwujudan yang nggak kasat mata. Soalnya pada dasarnya juga setan juga ngeliat manusia juga takut ya gitu. Takut. Jadi gini, yang harus gue jelasin, kita mau melihat makhluk gaib, kita harus punya ilmu, ya kan? Gaib pun mau mewujudkan ke manusia, dia pun harus punya ilmu, nggak sembarangan gaib. Itu pakai mata lahir kita ya. Tapi kalau untuk kamera, sepengalaman gua sih dia Nggak bakal nangkep. nggak bisa ditangkap secara wujud real gitu ya, nggak bisa. Paling dia hanya asap atau dia bayangan serap gitu. Kalau untuk dia menggerakkan benda itu bisa. Iya. Tapi untuk wujud, ya sepengalaman gue sih nggak bisa. Yang ada beberapa praktisi supranatural yang memang masuk ke situ, dia mau shoot buat TV waktu itu, dia blank dan dia bilang nggak dapat izin di sini. Tapi kalau gue nekat orangnya, kalau gue masih bisa jalan, gue belum jatuh duduk, gue masih maju. Dan memang benar kuat banget. Kuatnya gimana tuh Ki? Banyak atau memang ada satu sosok yang itu kuat banget? Ya, jadi kuatnya di sini kita masuk ke dimensi lain. Hawanya juga udah beda. Udah hawanya beda. Dibilang gue tuh baru begitu gue sering lihat gaib ya. Begitu gue udah masuk lintasan gerbang gaib itu gue blank. Cuman karena di situ gue mantap gitu. Ya udah kayak maju aja terus. Di saat gue ajak, Pak, ayo temenin, oh saya nggak berani. Itu penjaganya dan security-nya, bayangin aja tuh. Jadi dia udah jaga terus di situ. Ya, dia sering disambit, sering diliatin, sampai penjaganya itu bilang sama gua, saya tuh selalu berdoa Mas di sini. Kenapa Pak? Saya di sini niatnya kerja, jangan pernah wujudin wujudnya. Itu penjaganya lo bayangin. Nah kita orang asing datang ke wilayah orang, kita datang masuk ke daerah yang memang benar-benar itu
mistis banget itu kuat itu. Gua akuin kalau bangunan-bangunan Belanda mungkin apa ya, yang di situ gue lihat banyak juga tumbang. Beberapa di situ memang ada kerajaan gaib. Jadi buat teman-teman Giger sama Gentala nih yang memang apa ya, awam tentang hal-hal spiritual, jadi buat gue gini ya, 3 tempat yang memang lo nggak boleh sompral, nggak boleh sombong atau apa atau takabur. Pertama hutan, kedua gunung, ketiga laut. Jangan pernah, karena di situ berkumpulnya satu kerajaan gaib yang kuat. Itu berarti memang kalau yang tempat-tempat yang tadi aku sebutin memang kayak gitu ya. Saya pernah ngalamin tuh Ki, waktu itu di daerah daerah Banten ke sana tuh laut. Itu ceritanya ada yang anak kecil teriak tuh, terus kata ibu, jangan nanti kamu ini apa namanya kena itu. Terus saya ikut, itu mah emang saya masih remaja gitu, itu mah mustahil, nggak percaya. Saya benar-benar teriak Ki, teriak, dan pulang dari situ mengsong mulut saya 7 hari, mengsong mulut saya. Itu kenapa tuh Ki? Emang kualat apa emang apa gimana tuh Ki? Itu tadi gue bilang, kita nggak boleh takabur di tempat-tempat 3 wilayah itu. Mau gunung, mau hutan, mau laut, jangan. Artinya gini loh, kenapa dikatakan orang-orang yang memiliki isi atau punya pusaka atau punya pegangan nyebrang laut hilang? Itu kalau dia sistem beli. Karena sistem beli dia di saat dia nyebrang laut, jadi di situ ada daya tarik yang kuat tentang gaib, dia tertinggal di situ. Tapi kalau yang tadi gue bilang diijazahin secara permanen, dia nggak akan hilang. Jadi gue pernah ke satu tempat yang memang apa ya, dibilang aneh tapi nyata. Bapak gue itu waktu itu bilang gue ke daerah Gunung Merapi. Memang di situ cuacanya dingin banget, dan gue masih kecil, gue nggak boleh bilang dingin, gue harus bilang hangat. Namanya gue anak kecil, gue masih ingat, masih SD. Gue bilang, Pak nggak kuat, dingin banget, itu kayak es. Dan itu memang sampai sekarang gue berpikir, gue dari situ berpikir, memang kita nggak boleh sembarangan ngucap. Berarti apa yang terucap itu terjadi. Itu terjadi. Kalau misalkan gunung nih, yang menurut gue itu lumayan kuat sakralnya. Yang paling utama Gunung Lawu, jangan pernah lu sompral di situ, jangan. Jadi gue ingetin buat teman-teman yang misalkan nanti mau ngedaki Gunung Lawu sama Merapi, jangan. Karena itu lumayan tua itu gunung. Dan di situ banyak apa ya? Banyak yang memang di situ orang-orang muksa lari ke daerah wilayah gunung itu. Jangan pernah sompral. Muksa itu apa tuh kita boleh tahu? Muksa itu jadi hilang tanpa apa ya, tanpa bekas. Jadi kalau misalnya dia tapak, sudah saking lamanya dia muksa, hilang sama jasadnya. Sama jasadnya. Nah kalau hilang itu dia wafat apa emang hilang? Dia hilang secara gaib aja. Jadi kayak misalkan orang ngedaki gunung, nanti kalau untuk memahami muksa itu, orang ngedaki gunung zaman-zaman sekarang, kenapa dia sampai dia di gunung itu dia bisa hilang, nggak ada jejaknya dan nggak ada mayatnya. Nah itu, jadi muksa itu hampir sama seperti itu gitu gambarannya. Berarti dibawa ke dimensi lain. Dibawa ke dimensi lain, ke alam lain. Oke guys, mungkin kalau kita tanya secara detail banget itu bisa makan 1 hari 1 malam kali Tapi guys. seminggu nggak kelar. Seminggu juga bakalan kelar. Nah mungkin konten kita kali ini sama Ki Joko Suseno tuh mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Nextnya GGIGER Channel sama Gentala Senopati itu bakalan kolaborasi terus. Kalau misalnya memang dari kalian itu pengen ada yang kurang puas dengan pertanyaan gua dan pertanyaan sahabat gua Pepe, Bisa komen di bawah ya. bisa komen di bawah. Nextnya kita bakalan kolaborasi lagi sama Ki Suseno, Ki Joko Suseno. Nanti apa yang kalian pertanyain itu boleh ya, asal jangan nyeleneh dan baunya ke dunia politik Ya. sama agama ya Ki ya. Ya, jangan ke agama, gue nggak mau bahas agama, ke politik gue nggak mau. Jadi kita bahas tentang
spiritual, spiritual. seputar spiritual aja. Dan kalau misalnya dari kalian juga pengen tahu jelasnya Ki Joko Suseno, itu kalian bisa lihat nanti di Instagramnya, nanti gue cantumin juga di Di deskripsi. Kalian bisa lihat di situ Ki Joko itu apa namanya, apa ya bahasanya, melayani ya dia, melayani pengobatan seperti apa kalian bisa lihat langsung, karena kalau gua bahas di sini satu persatu itu nggak bakalan kelar guys. Jadi guys, buat kalian kalau misalnya pengen tahu lebih jelasnya lagi, kalian bisa komen, silakan komen. Ini bang, kalau buat pengobatan alamatnya bisa Ki? Bisa, jadi di Jalan Haji Miun, Jalan Raden Saleh, Gang Haji Miun nomor 45. Nah, Tanya aja Ki Depok Seno. kayaknya. Ya. nanti kita taruh lah di deskripsi kayak nanti. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Ya. Jadi Jadi nanti kapan-kapan kita boleh lah collab, mungkin di Gentala kalau ada lo punya lokasi atau tempat yang benar angker. Ini biasanya nih Nah, berani. jadi kita kolaborasi di situ, kita sekalian uji nyali lo. Iya. Tapi lu jangan pada kabur. Ini lu ex butuh tuh nggak ada takutnya Pe. Nah guys, mungkin kalau setelah ini nanti ada kolaborasi dari Gentala Senopatinya, nanti kita bakalan kasih tahu di Instagram gua, di Bang Iger, atau di Instagram GG Iger Channel, atau di Instagram Ki Joko Channel. Nanti ada, kalian kepoin aja terus. Dan biasanya Ki, kalau misalnya di konten kita ini itu ada quotes itu apa ya? Bilang apa ya? kata apa ya Ki? Pemantik lah apa? Kata amanat lah. Nah, ibaratnya saran buat penonton kita nih, terserah Ki sih, mau yang lagi menjalani dunia YouTube di horor, atau tadi kan kita ngebahas wapak nih Ki, buat jagoan-jagoan sekolahan yang masih mengudara nih di jalur pertarungan atau jalur anak STM, itu ada nggak Ki? Ya. Jadi yang paling utama itu buat ya sahabat Iger dan Gentala gitu ya. Segimanapun ilmu lo tinggi, jangan pernah lo takabur. Dan kalau misalkan lo di sini memang mau jadi diri sendiri atau mencari jati diri, jadi lo harus bisa kendalikan diri lo di dalam diri lo. Jadi dia harus bisa mengendalikan diri dia sendiri di dalam diri dia. Intinya lo coba kendaliin semua hawa nafsu. Kalau untuk menjaga semuanya itu bisa menjadi langgeng gitu atau diabadi. Jadi kalau misalkan dia ada ketakaburan, segimanapun dia punya ilmu ataupun kekuatan, itu bakal jebol. Kalau buat yang vlogger yang lagi suka atau mau naik ke dunia mistis, itu ada nggak Ki? Ya. Rasanya tuh Ki? Jadi kalau misalkan untuk vlogger dunia mistis atau horor ya, jadi buat sahabat-sahabat, kalau bisa lo misalkan di sini ada settingan, jangan pernah bawa nama-nama Tuhan, jangan. Yang nonton itu orang-orang bodoh, jadi ya apa adanya, lebih baik real aja. Dapat enggak ya? Dapat enggak, mau ada yang subscribe mau enggak itu urusan dia gitu. Iya. Yang penting dia real. Itu kan balik lagi ke rezeki masing-masingnya Ki. Iya. Mungkin ada kali Ki, pergi sebelum masuk ke tempat itu cari tahu dulu kali Ki ya, sedetail-detailnya ya, jangan asal masuk aja Ki ya. Izin juga ya Ki. Izin. Jadi kalau misalkan buat kita nge-vlog untuk daerah-daerah yang jadi gue banyak di saat gue itu pernah gue mau nge-vlog, ada beberapa YouTuber gitu yang gue lihat dia masuk tanpa izin. Ilegal. Buat gue itu salah, ilegal. Gitu. Karena apa? Jadi di sini lo harus ngejaga penunggu dari rumah kosong itu. Jadi dia nge-vlog, dia nggak bilang sama juru kunci atau dia penjaganya, kita cari duit gitu. Artinya sampai ya penjaga villa itu dimaki-maki sama bosnya. Jangan sonong boy lah. Jangan sonong boy. Kalau memang dia nggak ada izin, jangan masuk, jangan maksain. Jadi dia sampai bilang banyak Ki katanya orang-orang yang masuk sini tanpa izin, tahu saya ditegur atasan, apa dia dipecat, kan kasihan. Iya. Kalau gue pribadi sih waktu di KJS ya, gue pun ngajarin sama yang explore, kalau ini digembok atau dikunci jangan pernah lo masuk, artinya ini larangan.
jangan main asal buka aja, jangan. Kita ada etika kan, kita ini di timur ini diajarkan etika dan tata krama gitu. Mungkin itu aja Ki yang pesannya Ya. Ki. Kalau dari gua, dari apa yang udah dikasih sama Ki Joko Seno pesannya, kalian itu buat kalian yang anak STM, buat kalian yang vlogger mistis, jangan pernah merasa diri kalian itu paling hebat, karena di atas orang hebat itu pasti ada orang hebat, bener kan Ki? Iya. Jangan pernah kalian merasa paling kuat, karena di atas yang kuat itu pasti masih ada orang yang paling lebih kuat. Di atas langit masih ada langit. Nah, di atas langit masih ada langit, guys. Jangan lupa ya, guys. Nah, dari lu Pe, ada sana? Kayak yang Aki tadi bilang jangan takabur, soalnya kalau di atas kalau cuma ngandelin sakti, setan lebih sakti ya gitu. Iya, bisa. Kaya, nggak ada kaya, setan pun lebih kaya. Lebih kaya. Ya, jadi dia tetap rendah hati. Oke, itu aja Pe pesannya. Ya, jadi Oke guys, mungkin cukup sampai di sini hari ini. Nextnya pasti bakalan ada terus konten dari kita, dan mungkin ada juga nanti konten dari kita dengan Ki Joko Suseno. Jangan lupa kalian like, kalian komen, kalian share, kalian subscribe, dan jangan lupa juga kalian mampir ke channelnya Gentala Senopati, ke channelnya Ki Joko Suseno ya. Oke, buat kalian yang komen, kalau misalnya komentar itu kalian harus berani bertanggung jawab sama apa yang kalian katakan, karena kalau kalian udah berani bertanggung jawab sama apa yang kalian katakan, berarti kalian itu menjadi laki-laki sejati. Oke guys, mungkin sampai sini dulu. Dadah, see you, bye bye. Assalamualaikum. Ya, itu tadi keseruan dari ngobrol kita bersama Bang GG ya, Bang GG sama Bebe juga di Gentala Channel. Kita nanti juga bakalan terus kolaborasi, insya Allah ya Bang ya. Insya Allah. Insya Allah kita kolaborasi terus. Jadi buat teman-teman jangan lupa dukung channel kita berdua nih, dari Bang GG apa Bang GG? GG Channel. GG Channel dan juga Gentala Senopati. Kalau mau lebih tahu lagi tentang kedalamannya Ki Joko Suseno, boleh nanti tulis komen. Kita akan follow up terus, dan kita juga minta tempat referensi tempat-tempat yang bagus nih. iya, tapi harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab, benar, harus ada izinnya segala macam. Tadi Aki bilang kita harus punya izin, semuanya tata krama yang harus kita jaga di Indonesia kita ini ya. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di channel kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.